Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Bertitik tolak dari pembacaan firman Allah, saya ingin memberikan tema firman Allah singkat. Rumah dibangun dengan kekuatan tangan, tetapi keluarga dibangun dengan hati. Ketika Caca dan Yosua mengambil keputusan untuk masuk dalam hubungan yang lebih serius, saya percaya sebagai pria dewasa dan wanita yang dewasa mulai berpikir, membuat planning apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya usahakan, sehingga cita-cita membangun rumah tangga itu dapat terwujud dengan baik. Membangun rumah tangga, ada banyak orang berusaha menerjemahkannya menurut sudut pandang yang berbeda-beda. Bapak tua dari Caca tadi berkata bahwa rumah tangga itu adalah sebuah proses belajar yang tidak berhenti sampai akhir hayat. Sampai hari ini di usia 48 ya, usia pernikahan 41, dia tetap berusaha belajar. Entah sudah jilid beberapa buku yang dia pelajari dalam pernikahan. Ada juga yang berkata begini, nikah disebut sebagai ibadah paling lama. Karena ternyata isi dari membangun rumah tangga tersebut harus diwarnai dengan kesabaran. Karakter Yosua dan Teresia dalam kurun waktu yang belum lama berkenalan, menurut saya belum sampai 10% karakter asli kalian dapat dikenal satu dengan yang lainnya. Yang ada selama berpacaran pasti tersenyum, hello Ben, apa kabarnya, sudah makan belum? Itu biasa bahasa yang dipakai. Hati-hati lo, jangan kebanyakan makan cabai, kamu kan asam lambung saya, dan lain-lainnya. Tapi tahukah Yosua karakter asli daripada Caca? Oh, yakin belum? Demikian juga sebaliknya dari Yosua. Pernikahan itu juga harus belajar menerima apa adanya, bukan adanya apa. Kalau mengikuti standar secara umum ya Yosua, apalagi bicara tentang suku-suku yang begitu ketat, tapi kita sudah menaruh firman di atas segala-galanya. Prosesi pertunangan seperti ini tidak mudah. Ada beberapa orang yang ditunjuk untuk membawa seseorang, apalagi ada bakat, dari pagi mungkin itu sampai menjelang sore bisa saja berjalan, bisa diterima, dan keluarga berharap Yosua juga bisa menerima Caca apa adanya, bukan adanya apa. Sebagai hamba Tuhan, saya ingin berkata prinsip ini mendasari jalannya pernikahan kalian. Karena menilai sebuah lembaga pernikahan hanya dari sudut finansial itu rapuh. Uang diperlukan, tapi uang bukan segalanya. Kemudian juga belajar memaafkan, memaklumi, belajar juga mengalah dan meredam emosi. Orang Batak itu galak dulu, ya. Yang Jawi itu pada umumnya meredam perasaan, seperti belakang. Depannya gak kelihatan, tapi belakangnya kayak ini normal, ini harus bisa saling memaklumi. Itu pendapat orang tentang pernikahan dari sudut pandang masing-masing. Berkaitan dengan tema kita, saya percaya sekali lagi Yosua dan Caca menginginkan rumah tangga yang dia bangun dilengkapi dengan fasilitas. Untuk apa kamu kerja jauh-jauh kalau tidak berpikir membangun planning mewujudkan cita-cita tersebut? Memiliki rumah yang
layak, berdiri di lokasi yang baik, dengan fasilitas yang modern, serta menggunakan remote, membuka pintu rumah saja pakai remote. Kamu tahu nggak teknologi terakhir diketemukan bahwa untuk menghidupkan atau mengontrol ruang itu hanya pakai remote dari jarak jauh. Saya buka kulkas saja pakai remote. Sudahkah itu ditemukan di Jepang? Dari jarak jauh? Belum. Berarti kecanggihan di Jepang kalah dengan kemajuan. Saya angkat telepon, saya bilang buka gitu. Kita ini memiliki semua fasilitas yang termodern, dan untuk mendapatkan hal tersebut hanya dibutuhkan yang namanya kerja keras dan kreativitas. Tetapi membangun rumah tangga kita harus dibangun dengan ya, bukan hanya hati satu orang. Ini akan menjadi beban moral yang begitu banyak menelan korban, karena dia merasa berat membangun rumah tangga hanya dengan kekuatan dia sendiri, tidak didukung oleh pasangan hidupnya. Hati itu tidak bicara hanya tentang kasih sebagai bentuk perhatian kita kepada pasangan atau kelak lahirnya keturunan ilahi yang Tuhan percayakan kepada kalian, tetapi hati yang punya tanggung jawab. Ini penting justru. Kalau rumah tangga kita dibangun tidak punya rasa tanggung jawab yang dijalani, didasari dengan cinta, rumah tangga itu akan dipenuhi dengan banyak pertengkaran. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, saya memberi dua poin ini kepada Yosua dan Sakya. Suami, dia berfungsi sebagai bapak, dia berfungsi sebagai imam, nabi, dan juga raja. Sebagai bapak, dia bertanggung jawab untuk memelihara seluruh isi rumah tangganya secara finansial. Objektif, menurut kebenaran firman, kalau kita perhatikan dalam 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-8, seseorang yang tidak memperhatikan keluarganya pesan ini begitu kuat kepada Timotius yang muda, dia tidak lebih sebagai orang murtad dan disamakan dengan orang yang tidak punya iman. Tidak punya iman. Saya baca soal itu, masih muda, tapi tipikal bekerja keras. Dia sudah pergi ke jauh membangun rumah tangga dengan memiliki ini dan itu, sesuai dengan kapasitasmu tentu. Jangan sampai ketika hal ini tidak terpenuhi, muncullah ucapan, ini karena kamu sangat dengan cinta. Karena memang realita kehidupan yang namanya kebutuhan finansial itu juga diperlukan. Engkau harus jadi bapak yang baik, bapak yang menyiapkan keperluan rumah tanggamu sesuai dengan kapasitas kita. Bicarakan itu dengan pasangan hidupmu, katakan dan mulai memanagenya dengan baik. Lalu yang kedua, saya tidak lama-lama, engkau harus jadi raja, mendisiplinkan keluargamu. Otoritas kepemimpinan dalam rumah tangga ada di dalam suami. Bukan berarti menyampingkan istri. Kita harus ingat itu. Kamu tidak boleh dominan dalam rumah tangga. Tidak sehat. Karena Thomas berkata kerukunan itu akan mendatangkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sehingga tidak boleh dirubah prinsip Alkitab bahwa prialah yang harus menjadi menjadi imam dan menjadi raja dalam rumah tangga. Beberapa kali saya harus menyelesaikan masalah rumah tangga dalam pengembangan. Selalu setelah terbuka, pasti mereka akan berkata, "Oh, saya sadar, saya selama ini telah berhina dalam rumah tangga. Suami hanya sekedar sebagai pendengar yang baik,
Kalau sudah maunya saya, suami harus itu sudah boleh. Kamu harus berani ambil sikap. Tentunya memahami dengan baik karakter istrimu. Lalu ambillah keputusan dengan tetap melibatkan dia yang berujung kepada apapun keputusan, leadershipnya ada di tangan kamu. Kemudian kamu juga harus menjadi raja terus, mendisiplinkan seluruh anggota keluarga. Anak yang tidak didisiplinkan itu akan menjadi anak gampangan. Gak gampangnya pendidikan saya sendiri harus mengakui. Orang tua berusaha mendidik anak berada di road, ya, berada di jalan yang Allah kehendaki, tapi dia punya kehendak bebas memutuskan keinginannya. Jika dia memilih sesuatu yang berbeda dengan nilai-nilai yang kita ajarkan, adalah sebuah keputusan yang memang dia tentukan sendiri. Tapi yang saya sampaikan hari ini mendisiplinkan keluarga adalah sebuah kewajiban, tanggung jawab. Kemudian untuk Caca, keponakan muda yang cantik, yang harus saya akui berubah sekali penampilan hari ini. Saya kenal Caca dulu tomboy, rambut pendek, lincah, pemain bola, legend gitu ya. Ya Caca berubah. Caca lagi baca ya, karena kemudian tidak perlu terjemahkan semuanya dalam Amsal 31 mulai dari ayat pertama sampai 31. Itu adalah wanita impian dari dia yang bisa menyediakan menu makanan, bekerja keras, suami belum bangun dia sudah mulai merajut. Dia dikenal oleh seluruh kota sebagai wanita yang baik. Wow, dia tidak semua. Membuat dia Alkitab katakan dipuji oleh suami dan anak-anak. Mamaku itu, dan saya lihat Yosua sama mama seperti itu ya. Mamamu pasti kau puji mama yang baik, mama yang bisa diandalkan, dan itu kan juga diharapkan oleh Yosua dan saja. Jalankan tanggung jawab itu. Saya ingin berbicara tanggung jawab anak, belum ada anak, jadi tidak usah dibahas. Jalankan itu. Karena Om John percaya selama hampir beberapa bulan belajar, teman sahabat saya, Bapak Pendeta Marno sudah memberikan banyak wajangan perhatikan pada kalian. Saya hanya memberikan